bersama-sama pada saat ini kita akan mendengarkan dalam firman Tuhan. Mari bersama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami datang kepadamu, mohon agar supaya kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk bisa mengerti, memahami firman yang akan kami dengarkan bersama-sama pada saat ini. Dan kiranya juga Engkau memampukan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan untuk bisa menyampaikan atau menguraikan akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini firman Tuhan saya ambil dalam Perjanjian Baru, yaitu dalam kitab Kolose pasal ketiga ayatnya yang ke-17, yang saya beri judul Hidup yang Memuliakan Allah. Bapak Ibu terkasih, sekilas tentang surat Kolose ditulis oleh Rasul Paulus dari penjara, kemungkinan penjara di Roma. Pengantar surat seorang yang bernama Tihikus. Jemaat Kolose didirikan oleh pembantu Rasul Paulus yang bernama Epafras. Dalam pesan tersebut Paulus mengingatkan mereka agar tidak melupakan Tuhan Yesus dikala mereka melakukan segala sesuatu. Paulus mengharapkan agar bila melakukan segala sesuatu, mereka lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Prinsip pertama untuk melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, kita melihat dalam Kolose pasal 3 ayat ke-17, ya, berkata seperti ini. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Jadi prinsip pertama, hendaklah perkataanmu memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Perkataanmu memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Karena firman Tuhan mengatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Paulus mengingatkan jemaat Kolose agar tetap fokus kepada Tuhan. Jangan terpengaruh dengan ajaran palsu yang sedang beredar. Ya, karena pada saat itu ada ajaran palsu yang beredar di jemaat Kolose. Kiranya mulut hanya memperkatakan perkataan yang memuliakan Tuhan Yesus, bukan kepada yang lain. Itulah harapan dari Paulus kepada jemaat yang berada di Kolose. Mengapa Paulus mengutarakan informasi tersebut? Paulus mengetahui informasi jemaat yang berada di Kolose dari Epafras yang menyampaikan keberadaan akan jemaat yang berada di Kolose. Bagaimana perkataan yang memuliakan Tuhan Yesus? Ya, tentunya perkataan yang memuliakan Tuhan Yesus. Kalau kita melihat dalam Kolose pasal ketiga ayat yang ke-8 berkata seperti ini. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kita melihat bahwa perkataan yang memuliakan Tuhan Yesus, tentunya mulut tidak memperkatakan perkataan yang kotor. Karena firman Tuhan mengatakan, tetapi sekarang buanglah kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Harus membuang perkataan kotor yang keluar dari mulut kita. Dalam artian jangan kita memperkatakan lagi atau bibir mulut kita ini mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang mengumpat, atau semua jenis hewan binatang keluar dari mulut kita. Ya, jangan biarkan itu terjadi. Dan Paulus memperingatkan akan jemaat yang berada di Kolose supaya mereka menjaga mulut mereka. Sebagai umat Allah, tentunya mulut harus dijaga agar tidak mengucapkan perkataan yang tidak pantas,
Perkataan umat Allah harus perkataan yang baik untuk membangun. Perkataan umat Allah perkataan yang baik untuk membangun. Saya mengajak kita melihat dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29 berkata seperti ini. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Yang harus dilakukan oleh jemaat yang berada di Kolose, bibir mulut mereka harus mengeluarkan perkataan yang baik dan perkataan yang membangun sesama manusia. Bukan perkataan yang menimbulkan kemarahan, bukan perkataan yang menimbulkan sakit hati dan lain sebagainya, tetapi perkataan yang membangun. Dalam kalimat yang terakhir dalam Efesus pasal 4 ayat 9, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Oleh karena itu, kiranya mulut umat Allah senantiasa mengeluarkan perkataan yang baik dan membangun, bukan perkataan yang menyulut hati dan menimbulkan pertengkaran, namun perkataan yang baik yang berfaedah sehingga pendengar beroleh kasih karunia. Bapak Ibu yang terkasih, kalau mungkin kita sering menonton berita-berita, kita akan melihat begitu banyak peristiwa yang terjadi hanya karena mulut, hanya karena mulut orang bisa membunuh, hanya karena mulut orang bisa memukul, hanya karena mulut orang bisa merugikan orang lain. Mengapa? Karena mulut, tentunya mulut itu mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyinggung, perkataan-perkataan yang menyakitkan. Oleh karena itu, sebagai umat Allah, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mari kita menjaga mulut kita, agar supaya mulut kita tidak mengeluarkan perkataan yang menyinggung, tetapi perkataan yang membangun, yang memberi kasih karunia. Kalau kita melihat dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang 11 bagian A, berkata seperti ini: jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jadi berbicara seperti menyampaikan firman Allah, itulah hal yang berkenan yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita berbicara seperti kita menyampaikan firman Allah. Maksudnya apa, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus? Agar umat Allah di saat kita menyampaikan melalui komunikasi, umat yang mendengarkannya terberkati. Umat yang mendengarkannya di saat kita berbicara dikuatkan. Jangan lupa agar mulut kita dipakai untuk menyampaikan kabar baik ke sesama manusia. Jadi orang yang berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah, yaitu bisa kita berbicara yang kita sampaikan mengandung atau mempunyai unsur menggambarkan akan kabar baik. Itu harus kita lakukan, Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus. Pakailah mulut kita. Kalau ada kesempatan, pakailah mulut kita untuk menyampaikan kabar baik ke sesama manusia. Apalagi orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Juga Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, jangan lupa juga supaya mulut kita ini jangan berkata dusta. Kolose pasal ketiga ayat 9 berkata seperti ini:
Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Paulus mengingatkan jemaat Kolose, ya, agar supaya mereka jangan saling mendustai satu dengan yang lain, karena mereka bukan lagi hidup di dalam manusia yang lama, tapi mereka sudah hidup di dalam manusia yang baru, manusia yang sudah diperbaharui melalui Yesus Kristus, dalam artian bahwa mereka sudah hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Paulus mengingatkan agar jemaat Kolose tetap hidup dalam kejujuran. Jangan saling mendustai antara satu dengan yang lain, karena mereka bukan lagi hidup dalam manusia yang lama, tapi sudah hidup dalam manusia yang baru. Pakaian mulut kita mudah untuk menyampaikan kabar baik kepada siapa saja. Jika kita masih senang berdusta, jika kita masih senang berbohong, siapa mengajak kita melihat dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-44 berkata seperti ini. Iblis yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, masihkah kita senang berdusta? Masihkah mulut kita ini dengan gampangnya berbohong? Jika masih seperti itu, firman Tuhan mengatakan bahwa Bapa kita adalah iblis, bukan Yesus Kristus. Bapa kita adalah iblis, bukan Yesus Kristus. Karena iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, janganlah lagi menjadi seorang pendusta kalau kita sudah mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Selanjutnya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup yang memuliakan Tuhan, hendaklah hidup kita merefleksikan kekristenan. Hendaklah perbuatanmu merefleksikan kekristenan dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam perbuatan, lakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi Paulus mengingatkan jemaat Kolose agar perbuatan mereka adalah perbuatan yang mencerminkan perbuatan yang layak kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita mengaku bahwa kita adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, lakukanlah perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Paulus mengingatkan lewat suratnya yang ia kirim kepada Titus agar supaya jemaat Kolose dalam mereka melakukan sesuatu dalam perbuatan, lakukanlah itu untuk Tuhan. Lakukanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebagai jemaat yang telah hidup baru, yang telah hidup di dalam Tuhan Yesus, sudah semestinya menampakkan perbuatan yang berkarakter Kristus. Mari kita melihat indikator berkarakter Kristus yang dicatat di dalam Kolose pasal yang ketiga ayatnya yang ke-12 berkata seperti ini.
Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya, kenakanlah itu dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Jadi ini tidak hanya ditujukan kepada jemaat yang berada di Kolose, tapi ditujukan juga kepada kita pada saat ini. Milikilah belas kasihan, milikilah kemurahan, jadilah orang yang rendah hati, jadilah orang yang penuh dengan kelembutan, dan jadilah orang yang penuh dengan kesabaran. Karena kita harus menampak, hidup kita harus mencerminkan karakter Kristus. Jadi kalau kita berkata bahwa itu adalah orang yang mau memuliakan Allah, lakukanlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi orang yang berkarakter Kristus hendaknya memiliki yang namanya belas kasihan, juga kemurahan, serta kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jangan lupa juga Kolose 3 ayat 13 berkata seperti ini: sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ya. Jadi Bapak berkasih dalam Yesus Kristus, milikilah hati yang mengampuni. Ini sangat penting. Jangan memiliki hati yang penuh dendam. Ya. Tetapi mari kita memiliki hati yang mengampuni seperti Kristus yang memiliki hati yang mengampuni. Kristus yang mengampuni akan kehidupan kita. Kalau bukan karena Kristus yang mengampuni kita, tidak mungkin kita akan diperdamaikan dengan Allah. Tetapi Yesus datang ke dalam dunia. Dia mati di atas kayu salib, memberikan pengampunan kepada kita orang yang berdosa. Sehingga hubungan kita sudah terputus dengan Allah kembali diperdamaikan oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu, jangan ada dendam, tetapi milikilah hati yang mengampuni. Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai umat Allah, di mana Yesus menghendaki kita agar supaya kita mengampuni sesama kita manusia, dan jangan memiliki hati yang mendendam. Dari orang yang sudah kita dengarkan bahwa kita melakukan segalanya hanya untuk Tuhan Yesus, baik perkataan sekiranya memuliakan nama Tuhan Yesus, juga perbuatan kita merefleksikan layaknya orang Kristen yang sudah hidup di dalam Yesus Kristus. Mari kita